Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah berjumpa kembali ya. Pagi ini kami akan bahas ini. Kemarin saya nonton bola Piala Dunia, Piala Qatar, Piala Dunia. Nah, ini ada yang tanya, bagaimana hukumnya main bola. Oh, ada-ada saja ini. Ya, lengkap pokoknya ya. Ketika banyak teman, ketika banyak sahabat, banyak teman-teman media, teman-teman channel, banyak teman subscriber, itu banyak pertanyaan, banyak tambahan pengalaman, banyak tambahan informasi ini. Jadi mudah-mudahan channel ini pun juga bisa memberi manfaat dan menyambung informasi dan silaturahim kepada teman-teman yang lain, khususnya para subscriber saya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Nah, yang tanyakan begitu, Pak Ustadz, apa hukumnya main bola dan apa hukumnya ketika kita ikut Piala Dunia itu, dan asal usulnya bagaimana kok ada bola itu. Nah, ini ada saja yang tanyakan ya. Jadi bahasanya sekarang itu bola. Jadi sekarang itu bahas bola ya, karena bola itu banyak digandrungi oleh orang-orang. Nah, begini ya teman-teman, sepak bola itu memang ada usulnya, ada asal muasalnya ya. Jadi sepak bola itu ada asal muasalnya, ada asal usulnya, ada asbabun nuzulnya ya. Contoh dulu ya, perahu atau kapal itu belum pernah ada perahu, belum pernah ada kapal sebelum terjadi banjir bandang yang ada di mana? Di Nabi Nuh itu. Jadi belum ada perahu, belum ada kapal ketika itu ya. Jadi adanya kapal, adanya perahu ketika Nabi Nuh merakit sebuah kayu banyak, dirakit 1, 2, 3 sampai menjadilah sebuah kayu perahu yang panjang, dan bahkan ketika itu dianggap gila oleh umatnya. Bahkan musim kemarau pun karena buat perahu, dan Nabi Nuh pun tidak tahu mau dikemanakan
rakitan kayu itu tidak tahu. Mau kok apa nanti ada hujan, apa nanti ada banjir, tak tahu. Nabi Nuh itu tidak tahu. Itu tidak tahu. Akhirnya adanya perahu itu ketika Nabi Nuh ada musibah, ada musibah banjir bandang, ada hikmahnya, langsung ada perahu ya. Dulu ya perahunya sederhana, pakai sampan itu ya. Nah, ini asal muasalnya bola ya. asal usulnya bola. Awalnya bola itu diharamkan ya, nanti akan juga kami bahas apa itu haram. Asal muasalnya itu bola itu diharamkan, tidak boleh. Mengapa? Karena dulu itu ada kisah cerita, itu ada ceritanya, banyak keterangan ya, tapi keterangan yang saya ketahui ini ya, jelas banyak versi ya, banyak keterangan. Cuma yang saya ketahui ini adalah Sayyidina Hamzah, itu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau ada yang bilang macannya umat Islam ketika itu. Jadi panglimanya umat Islam ketika itu. Nah, Sayyidina Hamzah terbunuh dalam perangan itu, terbunuh. Dan karena memang dari orang kafir sangat benci kepada Sayyidina Hamzah, sampai ini dadanya itu dirobek-robek. Dan diambil hatinya. Hatinya pun dimakan ya, oleh lawannya itu, oleh itu anak buahnya Abi Sufyan. Dirobek-robek dadanya, diambil hatinya, dan dimakan. Dan Sayyidina Hamzah itu sampai sekarang, kemarin tahun 2010 itu di Gunung Uhud tuh ya. Itu kan ada kuburan banyak. Itu khusus makamnya para syuhada yang gugur ketika itu di perang Uhud itu. Itu ada lumpur ya, ada apa ya? Tanahnya itu loh. Ya ada longsor ya, ada longsor. Akhirnya makamnya Sayyidina Hamzah itu ketemu bahwa ini makamnya Sayyidina Hamzah, ini makamnya siapa, ketemu. Kenapa kok bisa ketemu? Karena Sayyidina Hamzah itu semua kain putihnya dan dari dadanya yang luka itu mengalir darah segar. Kayak baru mati kemarin. Luar biasa ya, subhanallah. Jadi ketika dibuka, belum tidak dibungkus dengan kainnya, langsung dibunuh, langsung dikubur dengan pakaiannya. Itu kalau mati syahid. Ketika dibuka dadanya itu keluar darah segar, kayak mati kemarin. Padahal yang beliau wafat sudah puluhan ribu tahun ya, sudah puluhan tahun. Artinya kenapa? Itu artinya jasadnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bau busuk ya, bau wangi-wangian, dan ketika dirobek mengalir darah segar. Ini perkiraan tahun 2011 kemarin ada longsor ketika itu. Nah, ini kepalanya Sayyidina Hamzah itu sebelum kepalanya Sayyidina Hamzah itu sebelum dibunuh atau diambil hatinya itu dilempar. Jadi kepalanya dipotong, ditendang ke kanan, ditendang ke kiri, dilempar ke yang lain. Jadi ketika itu kafir Quraisy buat lingkaran. Jadi kafir Quraisy buat lingkaran, terus ditendang kanan, ditendang kiri. Akhirnya seperti main bola itu. Asal usulnya main bola seperti itu. Keterangannya seperti itu. Kalau ada keterangan yang lain, ada versi yang lain, ya monggo, ya mohon maaf. Cuma keterangan yang saya peroleh, ilmu yang saya ketahui, asal muasal punya bola, yaitu kepalanya Sayyidina Hamzah dilempar kanan, dilempar kiri, ditendang ke sana, ditendang ke sini.
Akhirnya terbentuklah sebuah permainan. Walaupun ketika itu belum ada istilah bermain sepak bola. Belum ada istilah main bola. Cuma kepalanya saja dilempar kiri, ditendang kanan, ditendang kiri. Nah, setelah itu baru ada ide untuk menciptakan sebuah permainan bola dengan ada gawang, ada wasit. Tapi ide awal yang terbentuk sebuah permainan bola itu ya gara-gara ada kepalanya Henry Hamzah yang dilempar-lempar. Ini apa mengenaskan ya, mengenaskan. Makanya awal-awalnya terciptanya permainan bola itu umat Islam melarang tidak boleh bermain bola karena itu asal muasalnya kepala Henry Hamzah yang menjadi acuan yang dibuat permainan bola itu. Ada yang larang begitu. Nah, kelanjutannya, apakah haram Ustaz? Jadi ada yang tanya, apakah haram atau tidak? Nah, untuk sekarang permainan bola itu tidak apa-apa, tidak haram. Yang haram itu permainan sepak bola yang haram itu judinya. Sekarang kan ada Piala Dunia Qatar 2022. Itu yang dilarang oleh agama, itu judinya. Menebak skor. Oh, nanti itu 2-1, 3-1, 2-4, 5-6. Itu tidak boleh. Judi. Satu, menebak, mendahului ketentuan Allah. Yang nomor 2 adalah biasanya yang kalah kita kalau duit. Ya. Yang menang dapat duit. Itu tidak boleh. Itu murni perbuatan haram. Ya. Ya, bisa disimak baik-baik ya. Itu murni perbuatan haram. Tidak boleh menebak-nebak, tidak boleh meyakin-yakinkan atau dengan diiringi oleh embel-embel judi. Mutlak tidak boleh. Haram tidak boleh. Rata-rata sekarang sepak bola itu sudah menjadi industri dari semua pihak. Industri sponsor, perjualbelikan pemain, pelatih ya. Itu tidak boleh, haram ya. Nah, apa haram itu? Nah, ada lima hukum ini di syariat yang wajib kita ketahui. Ada haram ya, ada sunnah, ada makruh, ada apa lagi? Mubah, ada sunnah. Nah, judi seperti itu tuh haram. Haram itu apa? Ketika dilakukan itu dapat dosa. Ya, ketika dilakukan dapat dosa. Ketika ditinggalkan ya dapat pahala. Ya, itu haram. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Contoh sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ya, puasa Senin Kemis, bersedekah, itu sunnah. Sholat tahajud, itu sunnah. Kalau dilakukan ya dapat pahala, tidak ditinggalkan ya dapat, itu sunnah. Kalau mubah ya dilakukan tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Mubah contohnya apa? Ya tidur, ya, itu kan mubah. Terus apa lagi? Wajib. Ya, wajib itu apa? Wajib itu dilakukan. Contoh sholat kita, sholat 5 waktu itu wajib dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib. Contoh sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, subuh. Coba itu ditinggalkan, ya dosa. Tapi kita lakukan dapat pahala. Surga balasannya bagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah sholat, sudah memenuhi syarat-syaratnya sholat, ya pasti diterima ya. Allah itu tidak akan pernah, Allah pasti adil kepada semua hambanya ya. Yang tidak adil itu kan
manusianya ya, yang kurang banyak bersyukur. Terus sekarang juga makruh ya. Makruh itu apa? Makruh itu adalah bila dilakukan tidak apa. Bila dilakukan itu tidak apa-apa, bila ditinggalkan dapat pahala. Contoh perokok. Ayo, siapa yang biasa rokok? Kadang-kadang ngerokok itu sehari semalam ya, sehari semalam. Ada yang habis 3 pak gitu. Itu siapa lagi itu kemarin, teman-teman saya habis 3 pak satu sehari semalam, 24 jam habis 3 pak. Coba kalau Surya itu sekarang berapa? Kalau di sini harganya Surya, rokok Surya 22.000. Bagaimana di tempat sampean? 22.000 kali 3 kan 66.000. Padahal 50.000 saja kalau dibuat beli bensin untuk sepeda motor sudah nyampe kemana itu? Sudah nyampe kemana itu? Nah, makanya bagaimana hukumnya merokok itu makruh bila masih kita bisa tinggalkan saja. Itu bukan makruh dan pemborosan bagi yang merokok. Ya. Itulah sebuah kisah terjadinya asal usul sepak bola. Makanya kita hati-hati jangan sampai masuk dalam zona itu, terutama dalam zona perjudian. Judi itu juga termasuk dosa besar. Judi, mencuri, zina, syirik, membunuh itu termasuk salah satu beberapa macam yang masuk dosa besar ya. Mudah-mudahan kita semua dengan Allah diberikan kekuatan, diberikan istiqomah dalam menjalankan amalan soleh dan solehah, diberikan kekuatan. Karena sejatinya kita itu bisa berbuat baik itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah ini mari kita pelihara bersama. Hidayah ini mari kita istiqomahkan bersama biar kita tetap di jalur yang benar, di jalur yang positif. Karena ketika kita di jalur positif, jadi insya Allah semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup ini akan berbahagia. Ya, kelak pun ketika pulang di akhirat atau kita mati, insya Allah tidak ada lain, tidak ada bukan, pasti balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak siap beri sekarang, apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita banggakan kelak ketika pulang. Yang pasti kita itu bakal mati dan kita pasti akan pulang. Jadi berbuat yang terbaik dalam setiap saat untuk terus bisa istiqomah di jalur yang positif dalam amalan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mohon bantuannya teman-teman, sahabat-sahabat, memang juga peserta teman subscriber saya. Bila video ini bermanfaat, bila video ini ada hal yang bisa kita simak dengan baik, mohon bisa jenengan like, bisa jenengan share, bisa jenengan subscribe. Maka karena dengan itu semua channel ini semakin viral, semakin berkembang di jauh di sana, dan banyak manfaatnya tentunya. Insya Allah yang menyimak, yang menyampaikan akan menjadi amal jariah. Karena semua ini adalah butuh amalan-amalan yang baik tiap saat. Jadi orang yang terbaik bukan orang yang terbaik adalah orang yang tiap saat berusaha memperbaiki diri kesalahannya. Jadi orang yang terbaik bukan orang yang ahli ibadah, bukan, tapi orang yang salah tapi mengakui kesalahannya dan setiap saat selalu istiqomah untuk menjadi hal yang terbaik. Ya, semua ini mengira tetap berusaha supaya cocok kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita, omongan kita, gerakan kita. Ya mudah-mudahan semua ini dengan semua ya, mudah-mudahan gerakan ini menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih ya
apa yang saya sampaikan dari tadi, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Kalau ada sumur ledang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita terus bisa berjumpa lagi. Salam sehat selalu, sukses. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.